Assalamualaikum Kak Mita. Ya, maaf ya, aku baru selesai. Iya, nggak apa-apa Kak. Sebelumnya aku makasih banget sama Kak Mita udah mau bantuin tugas aku ya. Oke, Ya, oke Kak, langsung aja ya Kak. Sebelumnya aku perkenalkan nama aku dulu ya. Nama aku Muti Afifah dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, aku mau minta Kak Mita untuk diwawancarai mengenai BK di sekolah di masa pandemi. Nah, sebelumnya Kak Mita boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu, terus ngajar di mana dan di sekolah tersebut jadi guru apa? oke. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Mita Rosmaya. Saya sekarang alhamdulillah diamanahkan untuk jadi guru BK di SMK Negeri 10 Garut. Dan karena baru lulus juga tahun kemarin, jadi masih terbilang baru banget untuk gabung di sana. Oh ya, alhamdulillah. Berarti baru tahun kemarin atau tahun ini Kak ngajarnya? Aku dari awal Januari 2021, Oh ya, pertengahan. alhamdulillah. Ya, Itu selama Kakak ngajar itu udah pernah offline atau selalu online ya Kak? kemarin kita coba untuk pertemuan terbatas di bulan Ramadan, tepatnya 2 minggu. Itu untuk percobaan juga setiap sekolah untuk melakukan tatap muka secara terbatas, dan ternyata setelah Idul Fitri dan setelah ujian ini kan kasus COVID-nya tinggi lagi, jadi kurang tahu lagi nih ajaran baru bakalan mau tetap diadakan pertemuan terbatas itu atau daring lagi gitu. Jadi sejauh ini baru waktu Ramadan kemarin 2 minggu. Oh, berarti Ramadan doang pertemuan terbatas, tapi sebelumnya juga online ya Kak? Ya, pokoknya dari awal semester genap dan setahu aku memang hanya itu waktu bulan Ramadan untuk pertemuan terbatas. Selebihnya ke sistem pembelajaran daring. Oh ya, baik. Kita langsung ke inti pembicaranya aja ya Kak. Apa Ya. sih yang Kak Mita ketahui mengenai bimbingan konseling di sekolah? Bimbingan konseling di sekolah, kita sebagai guru BK tentunya memberikan layanan-layanan yang ada dalam bimbingan konseling sesuai dengan need assessment ya, kalau bahasa BK-nya, sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Dan tentunya menyesuaikan dengan keadaan saat ini, yaitu di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana sebelumnya kalau sekolah biasa, sekolah normal, mungkin layanan BK itu bisa lebih optimal untuk diberikan kepada siswa. Tapi ketika berlangsungnya masa pandemi COVID-19 ini, jadi lebih disesuaikan gitu layanannya, tidak setiap saat juga memberikan layanan, akan tetapi disesuaikan juga dengan jadwal dari mata pelajaran yang sudah ditentukan di sekolah. Karena kan sebenarnya untuk beberapa sekolah itu sendiri, terutama udah menerapkan kurikulum 2013, layanan BK di sekolah itu khususnya ke layanan klasikal ditiadakan ya sebenarnya ditiadakan, tapi itu kembali lagi ke kebijakan sekolah dan pihak kurikulum gitu. Terlebih sekarang kan pandemi gitu, mungkin siswa juga sudah merasakan kejenuhan dalam belajar daring ataupun stay di rumah aja kan, nggak banyak kegiatan yang dibatasi gitu. Jadi sebagai guru BK tentunya berusaha untuk
ada untuk siswa ketika siswa mengalami masalah ataupun apa, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini tetap memberikan layanan walaupun lewat sesi konseling online gitu. Paling sejauh ini hanya konseling individu lewat konseling online itu sendiri, dan kemarin sempat beberapa kali mengadakan Zoom meeting, dan itu disesuaikan aja sama kebutuhan dari siswanya. Kayak misal kelas 12 kemarin kan udah mau lulus ya. Iya. Jadi layanan mereka yang diberikan misalkan seperti pemilihan karir dan pendidikan lanjutan, yaitu kayak ke jenjang perkuliahan itu gitu. Dan untuk anak-anak kelas 10 11 itu lebih ke pengembangan diri sama potensi diri yang diberikan kepada mereka, layanannya berbentuk seperti itu gitu. Oke, baik Kak. Sebelumnya Kamita itu pernah mendengar istilah SKKPD gak Kak? SKKPD belum. Belum ya? Belum. Oke, Ya. berarti oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Berarti peran guru BK di masa pandemi itu cuma hanya memberikan layanan kayak berupa konseling aja atau ada layanan lainnya, Kak? Ya lebih ke konseling ya, konseling individu. Kalau misal ada siswa yang sedang merasa ada masalah ataupun contohnya dalam hal belajar terkesan dia kurang tepat waktu untuk mengerjakan tugas ataupun apa, itu biasanya suka ada laporan dari wali kelasnya ke pihak guru BK gimana baiknya gitu. Terkadang juga kalau sudah sampai berat masalahnya sampai misalkan mangkir dari ujian sekolah, itu kan wajib kan ya ujian sekolah. Jadi biasanya kita mengadakan kunjungan rumah atau home visit gitu. Untuk selebihnya itu nggak terlalu banyak layanan yang seperti sekolah pada umumnya, seperti sekolah sebelum masa pandemi atau pas waktu normal gitu. Karena mengingat jam pelajaran yang terbatas juga. Kalau waktu pandemi kan jam pelajarannya itu dari setengah 8 sampai jam 12 siang. Dan itu pun sebenarnya BK itu tadi nggak terlalu diberikan jam untuk masuk ke kelas gitu, memberikan layanan sama siswa. Itu tergantung ke sekolahnya masing-masing. Alhamdulillahnya untuk sekolah saya masih memberikan jam masuk kelas, dan itu pun tidak terlalu banyak. Misal dalam satu minggu, satu hari, itu ngasih layanan ataupun ngasih bimbingan sampai 1,5 jam gitu. Jadi nggak sampai full time atau apa, karena mengingat dari adanya jadwal-jadwal mata pelajaran lain. Oh ya. Berarti sejauh ini cuma dapat di sekolah Kakak dapat beberapa jam untuk memberikan layanan ya? Iya. Oke. Terus ada gak sih Kak siswa yang kayak kurang disiplin gitu? Kayak dia susah buat kayak ngerjain tugas itu kadang dikerjain gitu, males-malesan. Nah, akhirnya kan terbengkalai gitu. Nah, Kakak tuh ada gak sih menghadapi siswa yang kurang disiplin itu? Sebenarnya ada aja ya siswa yang seperti itu. Waktu kemarin tuh sebelum kelulusan kelas 12, ada salah satu siswa yang akhirnya saya harus home visit ke rumahnya karena memang dia ada laporan dari guru-guru mata pelajaran, bahkan sampai ke wali kelasnya, dan wali kelasnya itu sudah beberapa kali mengingatkan, tapi tidak ada perubahan gitu dari siswa itu. Nah, akhirnya wali kelasnya menghubungi saya untuk memberikan
tindakan lebih lanjut kepada siswa tersebut seperti apa. Akhirnya saya tanya dulu sebenarnya masalah awalnya kenapa, dan kondisi ekonomi mempengaruhi siswa tersebut gitu. Jadi kayak HP dari dia tuh rusak dan dia nggak punya HP, akhirnya imbasnya ke tugasnya terbengkalai dan bahkan dia pun nggak tahu informasi tentang ujian itu. Nah, akhirnya dari situ saya harus melakukan kunjungan rumah dan diklarifikasi kenapa sebenarnya, apakah ada alasan lain selain tidak mempunyai HP, ataupun ada hal lainnya gitu kan. Dan ternyata memang alasannya betul, dia nggak punya HP, HP-nya udah rusak. Jaringan. Oke. Gimana Kak, masih ada penjelasan lagi terkait yang tadi? Oh gitu. Ya, tadi ada siswa yang mengerjakan tugas. Jadi itu ada beberapa seperti halnya dari punya HP, HP-nya rusak, terus hal lainnya tuh mungkin karena malas aja ya. Jadi faktor lainnya tuh karena malas menghindari dari belajar ataupun ya kalau sepengalaman saya cuma kayak gitu, anaknya terkadang dia nggak punya HP, HP-nya rusak, atau yang terakhir itu faktor internal dalam dirinya yang emang dia mangkir ngerjain tugas gitu hanya karena males aja gitu ngerjainnya. Oh ya. Nah, cara Kakak menghadapi anak yang cuma malas doang gitu, tapi dia nggak ada hambatan lain itu gimana? Cuma negur aja atau bagaimana Kak? Ya, kalau ini sebenarnya nggak saya tangani langsung ya, karena masih bisa ditangani sama wali kelas, dan itu pun wali kelas pun nggak terlalu mengandalkan guru BK kalau hanya faktor si anaknya itu cuma males belajar ataupun apa. Tapi kalau udah case-nya atau kasusnya udah kayak nggak bisa ditanganin, seperti halnya tadi nggak ada kabar apapun dan beberapa kali tidak mengerjakan tugas, terus hampir mau ujian, pas mendekati waktu ujian itu nggak ada kabar dari si anak itu, dan posisinya lagi itu wali kelasnya memang sedang hamil besar juga, jadi dia minta tolong sama saya untuk coba diklarifikasi sebenarnya ini anak masalahnya kenapa gitu ya, karena setahu wali kelasnya itu dia hanya nggak punya HP karena si HP-nya rusak, sementara ada laporan dari teman beda kelas tapi dekat gitu rumahnya sama dia, kalau ternyata dia itu suka main gitu. Nah akhirnya laporan itu sampai ke wali kelasnya,
dan coba mau mengklarifikasi sebenarnya nih anak tuh kenapa gitu ya. Akhirnya saya tadi home visit ke anak tersebut, ya seperti biasanya kenapa gitu kan, menanyakan alasannya kenapa sampai tidak mengerjakan tugas, ataupun sampai ujian kali ini pun kamu masih belum hadir ke sekolah, padahal sudah ada bagiannya gitu ya. Sementara ada laporan dari temennya kalau dia itu suka main sebenarnya gitu. Nah, terus dari situ, tapi saya nggak mencoba untuk mengadu domba si anak itu dari laporan temannya yang dia suka main. Jadi nggak disampaikan kalau dia suka main seperti itu. Hanya saja cuma ditanya pelan-pelan alasannya kenapa gitu, lebih spesifik. Dan taunya dia memang nggak tahu informasi apa-apa gitu. Padahal sebenarnya temannya sudah berusaha menginformasikan ke dia, juga wali kelasnya pun sudah menginformasikan ke dia. Mungkin karena sudah saya home visit, dia pun jadi segan gitu. Wah, nih guru saya nyampe datang ke rumah saya gitu ya. Terus ya udah dari situ akhirnya alhamdulillah dia kooperatif. Sehari setelah saya kunjungan rumah, dia langsung hadir ke sekolah untuk ujian gitu. Alhamdulillah. Kalau untuk yang malas belajar itu sebenarnya itu nggak langsung ditangani sama guru BK gitu, karena alhamdulillahnya di sekolah tuh rata-rata wali kelas tuh benar-benar sigap dan bertanggung jawab banget sama anak-anaknya gitu. Jadi kalau udah urusan sama guru BK, emang si wali kelasnya yang emang udah nggak bisa nanganin. Jadi untuk masalah-masalah yang lebih kecil itu lebih sama wali kelas ditanganinya. Oke. Berarti dari kakak selaku guru BK ini punya kesulitan nggak sih dalam menangani anak-anak yang memberikan layanan konseling di masa pandemi ini? Ada kesulitan nggak sih? Ya, sebenarnya sulit ya kalau ditanya agak kesulitan atau enggak, pasti sulit. Karena dari awal masuk sekolah kan kita belum benar-benar kenal satu sama lain, belum bertatap muka secara langsung. Jadi anak-anak pun segan gitu untuk menghubungi saya, untuk kayak berani untuk cerita seperti itu. Nah, karena hal tersebut jadi menghambat interaksi saya pribadi dengan anak-anak gitu, karena yaitu ada rasa segan untuk menghubungi dan belum benar-benar bertatap muka langsung gitu. Hanya baru di Zoom atau lewat Zoom meeting kan, kayak gitu, Google Meet gitu kan. Jadi lumayan susah untuk memperkenalkan secara lebih intens sama anak-anak, karena yaitu interaksinya terbatas gitu. Hanya kami dari guru-guru pun sebenarnya, terutama saya pribadi sama ada guru BK yang masih baru juga, pengen banget emang segera untuk bisa bertatap muka kembali gitu, karena ya itu tadi belum terlalu akrab sama anak-anak, jadi interaksi antara kita tuh jadi kurang lebih dekat gitu satu sama lain. Sementara kan anak-anak maunya tuh hanya maunya tuh disuruh-suruh gitu, belum ada inisiatif sendiri gitu untuk lebih aktif ini itu gitu. Padahal kan gurunya sebenarnya antusias aja ya kalau misalkan ada anak yang aktif bertanya kayak gitu. Oke, berarti banyak banget ya kesulitan dalam masa pandemi ini sebagai guru BK juga ya. Baik, kalau masih apa? Kenapa Kak? Ya gimana? Iya, apalagi kan emang masih benar-benar baru, belum sampai 1 tahun 2 tahun gitu. Jadi nah lucunya tuh bukan hanya guru dengan murid, bahkan yang kayak kelas 10 itu kan emang lebih dominan ke daring ya.
Nah, kemarin pas waktu pertemuan terbatas, mereka pun baru ketemu satu sama lain sama teman-teman sekelasnya gitu. Karena nggak ada waktu yang intens untuk interaksi satu sama lain, jadi mereka pun masih kurang akrab, masih belum hidup gitu suasana kelasnya. Jadi benar-benar emang kasihan juga ke apa ya, ke peserta didiknya gitu, karena yang sekolah pada umumnya kan biasanya udah akrab satu sama lain, udah hidup aja suasana kelas. Nah, ini masih banyak yang kurang akrab, masih banyak yang belum kenal satu sama lain gitu. Jadi memang benar-benar sangat disayangkan gitu. Banyak keterbatasannya. Tapi mau bagaimanapun juga harus tetap dijalani gitu kan. Oke. Di sekolah kakak itu kayak ada kekurangan guru BK gak sih kak? Atau udah pas gitu, udah cukup? Untuk saat ini, alhamdulillah udah ada 4 orang ya. Sebelumnya tuh memang dia nggak ada dari jurusan BK-nya asli, baru tahun ini baru masuk nih, baru saya sama rekan saya satu lagi yang memang sesuai linier gitu sama jurusan BK itu sendiri. Sebelumnya tuh hanya ada 2 guru BK yang background-nya dari psikologi pendidikan. Dan ada lagi yang emang kayak guru matematika yang memang diamanahkan untuk jadi guru BK juga gitu. Tapi untuk tahun ini, untuk saat ini sudah ada 4 orang termasuk saya yang memang seenggaknya sesuai gitu sama BK itu sendiri. Oh, gitu. Alhamdulillah ya, berarti kak nggak ada kekurangan. Dan itu juga guru BK-nya itu memegang semua kelas atau ada kayak ketentuan misalnya Kamita ini untuk kelas 10 aja gitu. Terus guru yang satunya lagi cuma buat kelas 12 gitu. Iya, ada pembagian tugas. Misal dari saya pribadi pegangnya sampai kurang lebih kelas 10 kan ada 4 kelas. 4 kelas dari jurusan teknik komputer jaringan, sama kelas 12-nya kemarin itu dari perbankan syariah 4, dari TKJ 3, 10 kelas. Rata-rata guru BK-nya megang 10 kelas. Tapi itu sebenarnya udah lebih ya, udah lebih dari kapasitas yang sebenarnya. Kalau guru BK kan satu guru BK seenggaknya pegang 150 siswa ya. Ini lebih gitu kapasitas yang ditentukannya lebih dari 150. Kan Kamita ini megang SMK ya gitu. Ya. Ada gak sih anak-anaknya tuh susah diatur gak sih kak? Atau ada yang susah, ada yang nurut gitu? Sebenarnya rata-rata sekolah sama aja ya. mau SMK itu pasti ada yang baiknya, ada yang nurutnya, ada yang lebih aktif, ada yang lebih soleh, ada yang lebih unik gitu. Beragam, nggak jauh beda, pokoknya setiap sekolah rata-rata seperti itu mungkin ya. Iya, iya. Oke. Berarti menurut Kamita juga ada perbedaan ya pas lagi buat layanan sosial, layanan karir gitu, terus layanan akademik di masa pandemi sama kalau di sekolah offline gitu. Iya, karena mengingat waktu yang terbatas dan disesuaikan sama kebutuhan siswanya gitu. Jadi untuk melakukan layanan klasikal pun nggak setiap saat, karena itu jadwalnya terbatas, waktunya yang terbatas. Terkadang BK nih, misal jadwalnya hari Selasa gitu kan, hari Selasa. Tapi tahunya hari Selasa, maksud saya hari Selasa di jam terakhir antara jam 11 sampai jam 12. Nah, dengan waktu yang 1 jam itu sebenarnya nggak cukup untuk memberikan layanan yang optimal gitu kan. Jadi paling hanya pemberitahuan informasi tentang apa gitu, misal kalau ada informasi, dan kalau ada
kalau ingin mengadakan Zoom meeting pun itu terkadang nggak bisa dilakukan dalam waktu 1 jam dan di jam pertengahan siang-siang seperti itu karena kan nggak efektif juga. Jadi otomatis saya harus cari waktu lain yang waktunya lebih senggang dan bisa lebih intens gitu ketika diskusi sama anak-anak gitu. Iya mungkin seperti itu. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kamita memberikan informasi yang sangat lengkap gitu ya. Saya berterima kasih kepada Kamita udah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang terlalu banyak ya. Mungkin Nggak nanti aku nggak kurang informatif ataupun kurang lengkap ngasih jawabannya. Tapi kalau masih ada yang silakan aja. Ya, mungkin kalau di Zoom cukup segitu aja sih Kak gitu. Nanti insya Allah nanti aku ngasih kayak format buat identitas Kakak ya di WA. Ya. Oke. Makasih ya Kamita sebelumnya. Maaf ngerepotin. Enggak, santai aja. Aku tadi emang ada masalah. Jadi maaf baru bisa join. Nggak apa-apa Kak. Oke Kak, makasih ya Kak. Ya, Mutia, sama-sama. Iya Kak. Assalamualaikum. Salam.